Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunisa Aisyah Fitri dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap Pendidikan. Pandemi ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, salah satu dampaknya di bidang pendidikan. Banyak sekali muncul berbagai masalah yang dihadapi antara siswa dan guru, serta banyak tenaga pendidik dan juga peserta didik yang merasakan belum siap dengan adanya virus ini. Dan penjelasannya akan ada dalam artikel ini. Dari masalah ini, saya terinspirasi untuk mengambil judul Pengaruh COVID-19 terhadap Pendidikan. Artikel yang saya kutip dari 10 jurnal yang berbeda-beda, baik itu jurnal penelitian maupun jurnal pendidikan. Tujuan saya mengambil judul jurnal ini adalah untuk memberikan informasi tentang pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan, dampaknya bagi sistem pembelajaran, bagaimana cara guru beradaptasi terhadap pembelajaran daring, dampak bagi motivasi dan prestasi belajar siswa, dan langkah serta solusinya bagi dunia pendidikan. Adanya virus ini muncul berbagai dampak-dampak baik itu negatif maupun positif dalam proses belajar di sekolah. Nah, yang pertama ini kita akan mengetahui apa itu dampak negatif. Yang pertama itu ada keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua itu ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga kurang siapnya penyediaan anggaran. Yang keempat penyampaian materi yang kurang efektif. Yang kelima akses internet yang terbatas. Dampak negatif ada juga dampak positif. Yang pertama memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua munculnya kursus online gratis. Yang ketiga kolaborasi antara orang tua dan tenaga pendidik. 4 munculnya kreativitas tanpa batas. Kelima munculnya aplikasi pembelajaran online. Yang keenam penerapan ilmu dalam keluarga. Yang ketujuh ada tenaga pendidik menjadi lebih melek akan teknologi. 8 internet menjadi sumber informasi yang positif. Yang kesembilan pelajar dapat diawasi langsung oleh orang tuanya. Bisa digunakan itu ada Classroom, Zoom Meeting, dan WhatsApp. Persiapan sebelum berikan layanan belajar itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, terutama pada online di mana learning itu adanya jarak antara pembelajar dan pembelajar. Dan pembelajaran ini harus mengetahui prinsip-prinsip belajar dan bagaimana pembelajar itu belajar. Alat penyampaian bukanlah faktor penentu kualitas, melainkan desain mata pelajaran agar menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Menurut ada beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Di antaranya itu ada memiliki keinginan atau hasrat untuk berhasil, memiliki dorongan dan rasa butuh terhadap pembelajaran, memiliki cita-cita dan harapan di masa yang akan datang, terus mendapatkan penghargaan dalam pembelajaran, kemudian mendapatkan daya tarik dalam belajar, kemudian yang terakhir itu berada dalam lingkungan yang kondusif dalam belajar, sehingga memberikan kemungkinan para siswa belajar dengan baik. Kelemahan e-learning menurut Jurnal Seminar Nasional. Yang pertama itu kurangnya interaksi antara pengajar dan pembelajar atau bahkan pelajar itu sendiri. Yang kedua kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan malah terdorong untuk ke aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga itu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan yang keempat itu berubahnya peran mengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik yang menggunakan ICT. Adaptasi guru dalam implementasi pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Guru harus inovatif dan kreatif dalam mengkolaborasikan hardware yang dimilikinya dengan beragam aplikasi sebagai media daring agar mampu memberikan pembelajaran daring yang efektif. Kemajuan teknologi informasi yang amat sangat pesat ini merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi siswa saat ini yang lekat dengan teknologi informasi juga menjadi salah satu keuntungan dari pembelajaran daring. Langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan menurut yang saya rangkum dari Jurnal Sosial Budaya dan Jurnal Hasanah Pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidik bagi tenaga pengajar mengenai cara yang lebih efektif untuk mengajar terutama secara online. Yang kedua, selain itu tenaga pendidik diharapkan memiliki metode pribadi untuk mengajar yang menarik sehingga keefektifan belajar peserta didik dapat naik. Mendidik tenaga pengajar dengan cara yang efektif untuk mengajar secara online. Dari 10 jurnal yang berkaitan tentang pengaruh COVID-19 ini, dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya COVID-19 ini tentunya banyak sekali efek yang begitu dirasakan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Salah satunya saja yaitu pada pendidikan dan
Di mana dengan adanya pandemi ini pastinya ada efek-efek yang dirasakan oleh para pelajar, tenaga pendidik, orang tua, dan juga dampak pada motivasi belajar. Tetapi di antara efek itu juga ada berupa efek negatif maupun juga efek positif yang dirasakan. Pada COVID-19 ini telah memberikan dorongan kuat untuk mengubah paradigma pendidikan dan menciptakan model pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri sangat penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pendidikan saat ini. Penelitian ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk dunia yang terus berubah dengan melengkapi mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.